Hancur. Basah. Basah. Ini dari sungai ke sungai sampai ke hulu sungai masih ada. Banyak cincong. Halo, kembali lagi dengan saya Carmilla di Kazura Official. Pertama-tama saya mohon maaf dulu karena udah berapa lama ya, udah hampir 2 bulan saya off dari kalian semua karena ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa ditinggali. Dan untuk mohon pemakluman karena kemarin Februari, bulan kemarin harusnya sudah ada saya up video dongeng bulan Februari. Kami akan up di bulan Februari tahun depan. Oke. Dan sekarang untuk memulai ini lagi, rutinitas lagi, aku akan menceritakan dongeng bulan Maret ini. Halo. Oh ya, mungkin di sini ada yang tidak tahu kalau hari ini 20 Maret adalah Hari Dongeng Sedunia, di mana aku akan menceritakan biasa dongeng sebelum tidur untuk kalian menjelang tidur. Ini aku ngomong apa sih? Intinya adalah aku hanya ingin mengucapkan selamat Hari Dongeng Sedunia. Selamat menikmati dongeng malam ini. Oh ya, karena sekarang adalah bulan Maret, jadi aku akan dongengin cerita ini. Tentara Timah Kecil bulan Maret, yang merupakan karya asli dari Hans Christian Andersen. Kalian pasti tahu kan, bagi yang penggemar dongeng-dongeng klasik yang mendunia. Oke, mari kita langsung saja mulai. Kira Tentara Timah Kecil. Ia terbuat dari timah, tetapi ia dibentuk dan divernis dengan amat indah sehingga terlihat seperti nyata. Ia memakai jas merah dengan kancing emas dan sebuah sabuk putih yang besar beserta celana panjang hitam yang terlihat seolah baru disetrika. Dan ia membawa bayonet yang mengkilat, tajam, dan lancip. Wajahnya dibingkai dengan tali perak di dagunya dan kumis hitam yang ujungnya melengkung ke atas. Tentara sungguhan dengan seragam seperti ini adalah penjaga di istana raja. Tetapi tentara timah ini hanyalah cenderamata yang dibawa pulang oleh seorang ayah dari perjalanannya untuk putranya. Jadi, tentara timah itu menjaga mainan lainnya. Persis di seberang tentara timah itu, terdapat sebuah puri yang dibuat dari bata kecil dengan menara dan dinding jembatan dan bahkan sebuah bendera di jembatan jungkatan. Ada sebuah boneka beruang teddy yang berbulu dan sebuah gasing tua yang mengeluarkan suara aneh saat diputar. Ada sebuah bola sepak bola yang telah amat sering ditendang sehingga warnanya sudah mulai memudar. Dan pin bowling yang semuanya ditandai karena sudah amat sering dihantam oleh bola bowling. Namun demikian, yang paling disukai oleh tentara timah kecil itu adalah balerina. Balerina itu bukan benar-benar mainan, melainkan salah satu boneka porselen kecil yang dulu amat modern. Boneka itu berdiri di ujung satu kakinya di atas sebuah kotak kecil, dan saat tuasnya diputar, boneka itu berputar-putar seiring dengan lagu waltz yang disenandungkan di sebuah menara lonceng kecil. Tentara kecil itu jatuh cinta pada pandangan pertama kepada balerina itu. Dan siapa yang tidak akan jatuh cinta kepadanya? Penari itu benar-benar cantik dan menunjukkan gaya yang anggun dengan satu kaki yang diluruskan ke belakang dan kedua lengan sedikit dilengkungkan ke atas. Balerina itu amat gagah dengan busana tulinya yang halus yang hanya sedikit kekuningan akibat waktu. Sayangnya, balerina yang cantik itu bahkan tidak berkenan menatap tentara timah itu. Balerina itu menghadap ke arah lain
Dan bahkan pada malam hari ketika semua mainan menjadi hidup dan bergerak, balerina itu tidak berpaling ke arah tentara timah itu. Tentara timah kecil itu pernah mencoba sekali saja untuk berbicara kepada balerina itu dengan suara yang sangat sopan. Tetapi tiba-tiba tutup sebuah kotak di samping menara lonceng itu tiba-tiba terlepas. Dan sebuah mainan joker yang terpasang di atasnya melompat keluar. Mainan joker itu cemburu dan ia menciptakan keributan dan mengancam si tentara itu dengan berbagai macam hal yang buruk jika ia ketahuan menyapa si balerina lagi. Balerina itu bukan pacar si joker. Namun, bila menghadapi orang yang jahat dan sangat kasar, bersikap hati-hati merupakan tindakan yang bijaksana. Di lain pihak, meskipun si tentara sama sekali tidak takut, ia tidak tahu perasaan si balerina yang sesungguhnya. Jadi, mulai saat itu, ia tidak melakukan hal lain yang mungkin membahayakan balerina itu. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia sangat menderita. Sesungguhnya, rasanya hampir melegakan ketika suatu hari, karena kecerobohan si pemilik mainan yang masih kecil, atau karena rencana si joker yang melompat ke atas piring, tentara timah kecil itu terjatuh keluar dari jendela dan mendarat di antara dua batu di trotoar. Di sana lama sekali ia tergeletak dan sedikit demi sedikit ia tertutupi oleh debu. Kemudian pada suatu hari turunlah hujan yang sangat deras dan jas merah tentara kecil itu mengkilat terang lagi di tengah bebatuan di trotoar. Ia ditemukan oleh dua anak lelaki kecil yang berpikir hendak mengubah si tentara menjadi seorang pelaut. Mereka membuat perahu kertas dan meletakkannya di salah satu anak sungai yang diciptakan oleh badai. Dan di atas perahu itu mereka meletakkan si tentara timah yang kecil itu. Dari anak sungai ke anak sungai lainnya, perahu itu terus saja melaju hingga mencapai sebuah sungai kecil. Petualangan yang amat seru. Ada air terjun, ngarai, dan ikan-ikan yang berbahaya. Si tentara melanjutkan perjalanan tanpa gentar, seolah ia adalah kapten perahu sungguhan. Tapi perahu itu menjadi basah kuyup dan akhirnya tenggelam. Pikiran terakhir si tentara timah kecil itu adalah si balerina porselen kecil yang sangat cantik. Tidak lama kemudian, tentara timah itu ditelan oleh seekor ikan. Dan sejak saat itu, ia tidak melihat atau mendengar apa-apa lagi. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang telah berlalu ketika ia melihat cahaya lagi dan mendengar pekikan. Oh, lihatlah apa yang ada di dalam sini. Tentara timah yang sangat kecil. Sang koki yang sedang membersihkan ikan sebelum menggorengnya membawa mainan itu kepada tuannya yang masih kecil. Bocah kecil itu memainkan tentara timah itu selama beberapa waktu. Tetapi ia segera bosan dan meletakkan tentara itu bersama mainan lain. Dan berdasarkan kebetulan belaka, tentara kecil itu mendapati dirinya sekali lagi berdiri di hadapan puri bata dan mesin pemintal. Ia menggerakkan matanya dan ya, si balerina itu ada di sana juga. Jantung tentara kecil itu mulai berdegup dengan amat sangat keras, sehingga si balerina pasti mendengarnya. Karena ia melakukan putaran yang indah dan berpaling kepadanya sambil membungkuk anggun. Tutup kotak si joker langsung terbuka. Tetapi ia melakukannya dengan terlalu cepat. Pirnya patah dan joker jelek itu kembali masuk ke dalam kotaknya selama-lamanya. Sejak saat itu, si balerina belajar menjadi seorang pengawal. Sementara si tentara kecil itu belajar cara berdansa waltz dengan mengikuti nada dari menara lonceng itu. Dan hingga sampai sekarang, mereka bersama-sama dan hidup bahagia. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dongeng malam ini. Semoga kalian menjadi lebih mengantuk lagi dan segera tidur. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar
teman-teman kalian juga bisa tertidur dengan nyenyak dengan dongeng-dongeng yang ada di video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!